Romo mau ngecek dulu. Cek. Selamat sore semuanya. Masuk Romo. Terdengar nggak? Masuk Romo. Cukup keras kan? Lumayan. Kalau kelas lebih keras lagi lebih bagus. Teriak-teriak. Tapi terdengar kok Romo. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di acara misa online ini. Matur nuwun Romo Istanto sudah berkenan untuk memimpin misa online ini untuk mendoakan teman kita, saudara kita Iwan. Kita akan mulai acara misa kita pada malam hari ini. Kita nyanyikan bersama. Tuhan berikanlah istirahat abadi dan tenang bagi yang wafat. Beri pengampunan segala dosanya karena Maha Murah hatimu Allah. Kami menantikan saat itu maut akan lenyap diganti hidup. Semoga kami kelak memandang wajah-Mu, sinari terang dalam rumah-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang telah membangkitkan Kristus dari alam maut
sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, khususnya keluarga dari Iwan Setiati yang kehilangan sahabatnya, putranya, kakaknya, atau adiknya 7 hari lalu dipanggil Tuhan. Kita semua diundang untuk berbagi iman untuk satu sama lain, bagi keluarga yang berduka, juga berdoa bagi kita yang 7 hari menghadap Allah. Semoga Allah yang Maha Rahim, Maha Belas Kasih, melimpahkan berkat dan keselamatan pada iman untuk hidup abadi di surga. Maka kita siapkan juga doa-doa kita untuk sahabat-sahabat yang lain yang pada saat ini mengalami kecemasan, sakit, dan juga atasan hidup karena pandemi ini. Maka kita hening sejenak agar Allah hadir di tengah-tengah kita bersama keluarga kita, karena Ia selalu setia dan berpihak kepada kita. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami dari yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan dan penghiburan. Yesus, guru kehidupan, memberi sabda penghiburan bagi kami. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Terimalah hambamu Iwan Setiati yang telah 7 hari kau panggil menghadapmu. Semoga ia boleh menikmati kebahagiaan abadi bersamamu di surga. Dan anugerahkanlah kekuatan dan ketabahan kepada kami, dan terutama keluarga yang ditinggalkan. Dengan pengetahuan Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan kita dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda. Bacaan pertama, pembacaan dari nubuat Amos. Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku. Sekali peristiwa berkatalah Amazia, imam di Betel kepada Amos. Hai pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah di sana makananmu dan bernubuatlah juga di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab Betel adalah tempat kudus raja dan bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi dan tidak termasuk golongan para nabi, melainkan hanya seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku, Israel. Demikianlah sabda Tuhan.
Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih kasih setiamu ya Tuhan. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Perlihatkanlah Kepada kepada kami kasih kasih setiamu ya Tuhan. Tuhan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah Perlihatkanlah kepada kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi hati kita, agar kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Kamu juga. Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang yang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar
sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya. Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Inilah Kristus. Keluarga yang berduka, keluarga dari Iwan, Aan, Erlina, Ida, Kusumaning, Niko, dan sahabat-sahabat yang lain. 7 hari lalu, sahabat kita dipanggil Tuhan. Bukan kehendak kita, mungkin juga bukan kehendak Iwan, bukan kehendak keluarga, bukan kehendak siapapun. Tetapi pada waktunya Allah memanggil Iwan tepat pada waktunya. Virus yang ganas merenggut nyawa saat ini kepada siapapun. Dan ini menyadarkan kita akan keringkihan hidup kita. Yang tanpa atletis berotot, yang suka olahraga, yang sepuh maupun yang muda, rapuh juga di hadapan penyakit ini. Kita ini siapa? Siapa di hadapan Allah? Siapa di hadapan dunia? Dan siapa kita bagi Tuhan sendiri? Ternyata sahabatku semua, hidup kita ini bisa sangat rentan oleh situasi yang kita hadapi sekarang ini. Bacaan pertama sesungguhnya saya maksudkan dari kitab Kejadian. Bangsa yang dipilih Allah menjadi bangsa besar di negeri asing. Mereka dikira oleh kerja paksa, namun semakin besar pun mereka ditinggikan di keras, tetapi semakin berkembang luar biasa. Semakin pindas, semakin banyak jumlahnya. Apa ini? Tidak cukup dengan roti, anak sulung pun sesungguhnya ingin dibuang ke sungai Nil. Saat ini, sahabatku semua, kita mengalami pengejaran yang serupa. Seolah-olah kita semua dikejar-kejar oleh penyakit yang setiap saat bisa mengancam kita, bisa menyerang hidup kita. Orang tua, orang muda, yang kaya, yang miskin, yang saleh dan yang biasa saja berhadapan dengan ancaman serupa. Ingat, sahabatku semua, kita ini orang yang terpilih. Seperti bagaimana bangsa Israel yakin akan pilihan Allah atas mereka. Karena apa? Karena kita dikasihi oleh Yesus. Jangan putus asa dan jangan pernah menyerah. Seperti bangsa terpilih, semakin diperas, semakin berkembang dan menjadi besar. Penyakit ini bisa menyiksa siapapun. Kita harus percaya kepada kebaikan Allah tanpa meninggalkan upaya baik. Dan upaya baik itu apa? Yaitu hidup tertib, hidup baik, berkewajiban mentaati
protokol kesehatan misalnya, dan tentu saja memohon kemurahan Allah. Gusti ora sare. Ia bersama kita. Sang Emmanuel bukan hanya kita rayakan pada saat Natal. Sang Emmanuel hadir saat ini bersama kita. Dan pantas kita selalu mohon kepadanya supaya hidup kita yang bertahan ini selalu berada dalam lindungan bimbingan Yesus sendiri. Hidup baik berarti membangun kemurahan hati, berbagi rezeki kepada yang punya, berbagi doa kepada mereka yang memerlukan, dan berupaya untuk tidak membahayakan hidup sesama. Kita tidak boleh sembrono terhadap hidup kita dan hidup orang lain. Injil hari ini sangat menarik. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Salib itu, saudara-saudara, tidak jauh dari kita. Bahkan saat ini, keluarga Iwan sedang memanggulnya. Saat ini sedang berduka. Dan banyak keluarga saat ini mengalami situasi serupa. Sahabat-sahabat kita banyak yang mengalami situasi yang sulit. Sedang memanggul duka, memanggul sakit, dan memanggul kecemasan dan ketidakpastian. Kita akui kepergian itu. Kita sadari ancaman itu, sembari mengakui kemurahan dan kebaikan Allah, bahwa Allah tetap bertindak untuk kita. Penting saudaraku dan kawanku semua, jangan sampai kita kehilangan Tuhan. Sabda ini menyebutkan kita, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, ia takkan kehilangan upahnya. Saya percaya Iwan selama hidupnya telah membangun secangkir air sejuk kepada keluarga, kepada yang dikasihnya, kepada sahabat-sahabat dan tempat di mana dia membangun hidup dan relasinya. Itulah kebaikan, itulah kemurahan hati, itulah cinta kasih seperti Yesus adalah kasih. Di tengah beritanya dunia ini, kebaikan harus tetap menyala. Di tengah kecemasan hati, kemurahan hati harus tetap menjadi keutamaan kita. Sumbangan kecil sangat berarti untuk menerangi dunia yang ditandai dengan kecemasan ini, karena kita mengobarkan cinta kasih kepada sesama. Kita tidak tahu syaratnya, namun kalau kita, kebaikan itu akan mendatangkan upah bagi hidup kita. Selamat memasuki kehidupan abadi iman. Doa kami menyertai langkah dan perjalanan. Dan saudaraku, pada kita hidup sesuai dengan anjuran Yesus, berbagi kebaikan, meskipun itu kecil. Saudaraku, kita teruskan dengan doa umat. Marilah kita berdoa bagi arwah saudara kita Iwan Setiadi yang telah menghadap Bapa. Semoga ia menempati tempat yang telah disediakan oleh Yesus bagi orang-orang yang mengimaninya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Bagi sanak keluarga yang ditinggalkannya, ya Bapa, semoga Bapa di surga memberikan penghiburan, ketabahan, serta keteguhan kepada keluarga yang ditinggalkan, dan berkat pengharapan yang kuat mereka yang masih meneruskan peziarahan di dunia ini, Kau beri terang dalam meneruskan tugas dan panggilan mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang telah meninggal dan yang masih mengharapkan belas kasihan Allah, semoga
berkat belas kasihan dan kerahiman Allah, Ia memberikan pengampunan kepada mereka semua, sehingga mereka boleh beristirahat dalam kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami, Tuhan. bagi kami yang hadir dalam peringatan ini, semoga kami yang telah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan mampu mengimani janji Yesus Kristus yang terwujud dalam perjuangan hidup dan karya kami sehari-hari. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Kabulkanlah doa kami, ya Ya Tuhan. Tuhan. Semoga Engkau berkenan mengabulkan doa-doa kami ini demi keluhuran dan kemuliaan nama-Mu, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita persiapkan persembahan kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah segala bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi seperti Kristus berkesepakat dari manusia seperti kami, sebagaimana Tuhan Allah dan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, sumber kekudusan dan belas kasih, terimalah bahan persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan untuk keselamatan hamba-Mu iman setia ini. Perkenankanlah dia memasuki rumah-Mu di surga dan anugerahilah kami semua ketekunan dalam pengharapan demi Kristus Tuhan kami. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantas Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Sebab kami yang kami merasa karena dosa telah ditebus oleh kemenangan Kristus atas maut, dan karena kemurahan serta kebaikan kami dipanggil untuk hidup bersama Dia, Tuhan dan pengantara kami. Maka kami selalu meluhurkan gereja bersama seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya memuji keagungan-Mu sambil bersukaria dan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus.
Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepada, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami telah layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan hamba-Mu Iwan Setiadi yang 7 hari lalu telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Saudara kami ini telah menjadi serupa dengan Yesus. Ia telah menjadi serupa pula dengan Dia dalam kematian. Semoga kini Ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus yang dari masa ke masa hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra, dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan memasukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai Ku berikan kepadamu."
Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, Kristus, yang diperhitungkan dosa kami, kami berdoa materi jam dan restulah kami supaya hidup bersatu dengan hukum sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan pada masa. Damai Tuhan bersama. Kurba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudaraku terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, sejak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus yang kita sambut melindungi kita semua dari segala jahat dan menuntun kita menuju hidup kekal. Mari kita doakan bersama. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan dan kekudusan, kami telah Engkau segarkan dengan santapan kehidupan tubuh dan darah Yesus Putra. Kehadirannya memberi keteguhan bagi hidup kami sehari-hari dalam berusaha memenuhi kehendak-Mu melalui pelayanan dan pekerjaan kami. Semoga hamba-Mu Iwan Setiati yang telah 7 hari menghadap-Mu kini berbahagia bersama-Mu, dan persatukanlah kami kelak dengannya serta para kudus di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan serta-Mu. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini, perayaan Ekaristi untuk mendoakan Iwan Setiati sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita berdoakan kebaikan dan kasih Allah. Amin. Amin.
Pak Aris ya, Pak Aris. Terima kasih Romo Istanto atas waktu dan perkenanannya untuk memimpin misa pada sore hari ini. Acara akan dilanjutkan dengan pertama kali nanti disampaikan oleh Mas Sabto ya, dari perwakilan Miko dan SMP Ursulin yang kemarin kami ada aksi sosial untuk keluarga Iwan. Mungkin bisa disampaikan setelah itu dari pihak keluarga dan lingkungan apabila ingin memberikan sambutan untuk teman-teman Iwan yang ada di sini. Ini ada dari Bapak Ibu Guru SMK Mikael juga, ada Mas Fendi, Mas Trianto. Monggo, Mas Sabto bisa disampaikan. Oke, selamat malam. Mewakili dari teman-teman alumni Regina Pacis dan juga alumni Santo Mikael, kemarin kita menggalang dana untuk simpati dan saudara kita Iwan. Dari penggalangan dana ini kita mendapatkan total dari kedua alumni adalah Rp4.470.000. Nah, ini nanti rencananya akan kita serahkan setelah kita dapat update dari lingkungan di rumahnya Iwan, apakah sudah boleh dikunjungi atau tidak. Seperti itu, Mas Bapak. Oke, kembalikan. Matur nuwun Mas Sabto. Kemudian selanjutnya mungkin dari lingkungan atau keluarga, dari Bu Sari Kristiawan atau dari pihak keluarga yang kemarin disampaikan datang itu Mas Aan, Bu Erlina, Bu Indah Kusumaning Tias dan Niko ya. Apakah dari keluarga ada yang akan menyampaikan sambutan? Halo. Siap. Selamat malam, saya Aan, mewakili dari keluarganya Iwan. Ya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman dari alumni Ursulin maupun dari SMK Mikael. Ya, terima kasih banget buat setiap perhatiannya, buat setiap doa-doanya. Saya juga mewakili Iwan meminta maaf kalau mungkin selama hidup Iwan punya kesalahan, dan minta tolong dukungan doa-doanya aja supaya ya Iwan diberikan jalan lapang ke surga. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih. Dari lingkungan apakah ada sambutan? Bu Sari tadi ada kayaknya. Atau sudah tidak ada ya? Oh, ada, masih ada. Tidak usah Mas, sudah. Nggih, matur nuwun. Baik. Iya. Dari Mikael, Mas Fendi, mungkin ada sambutan sedikit, kami for others juga ini. Oh, sudah cukup, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Malam ini kita mendoakan Iwan. Saya sampai sekarang masih ingat senyumannya Iwan ya, karena Iwan itu sangat ceria sekali. Jadi waktu dapat berita kemarin, kita sungguh sangat kaget dan terpukul gitu. Kita doakan bersama, semoga keceriaan Iwan selalu ada di dalam hidup kita sehingga kita lebih ceria lagi dan terus berbahagia menghadapi pandemi ini dan bisa memberikan banyak bantuan juga untuk teman-teman yang lain. Begitu dari saya sudah, misalnya sudah selesai juga. Matur nuwun sekali untuk Romo Istanto yang sudah berkenan memimpin misa dadak kemarin, tidak ada persiapan apa-apa, online semua. Karena kita juga dalam kondisi seperti ini banyak yang positif daripada isoman masing-masing. Terima kasih Romo dan Bapak Ibu sekalian. Kita akan tutup acara
pada malam hari ini. Mari selamat malam, berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam, salam sehat selalu. Terima kasih. Malam. Sato, sehat Mas Sato. Ya. Tinggal nih.